welcome to Anastasia School Channel. Hello guys, welcome back in Art and Culture class. Ya, selamat datang kembali di kelas seni budaya. Ya, kali ini kita akan belajar lagi mengenai seni budaya. Namun kita akan berpindah satu level ya. Kita akan berpindah atau naik satu level. Ya, karena kita sudah mempelajari sebelumnya mengenai apa? Ya, mengenai seni. Ya, seni lukis. Kali ini kita akan pelajari sesuatu yang baru lagi. Nah, jadi don't skip this video. Jangan percepat video ini, jangan lewatkan video ini. Tonton dengan benar ya. Tonton ya semuanya, keseluruhan dari video ini. Oke, before we start our lesson, ya, kita akan pelajari mengenai seni patung nanti. Ya, let's read these words ya. Kita baca kutipan berikut. Sometimes life doesn't give you something you want. Not because you don't deserve it, but because you deserve more. Ya, kadang-kadang hidup ini tidak memberikan sesuatu yang kamu mau atau yang kamu inginkan, itu bukan karena kamu tidak layak menerimanya, ya. Ya, tetapi karena kamu layak menerima lebih, ya. Karena kamu karena kamu akan menerima yang lebih daripada itu. Oke, let's continue. Oke. Seni patung. Nah, pengertiannya seni patung itu ialah patung diartikan sebagai plastic art, ya. Ya, atau biasa bahasa Indonesia seni plastik. Nah, karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan estetiknya. Nah, sifat daripada seni patung ini ialah 3 dimensi atau benda yang bervolume sehingga bisa dilihat dari beberapa sisi, ya. Bisa dilihat depan, belakang, atas dan bawah bisa dilihat, ya. Itu seni patung. Nah, selanjutnya ada 3 macam seni patung ini. Apa aja macamnya, Sir? Nah, yang pertama ialah patung sebagai fungsi personal. Ya, sebagai fungsi personal. Dari apanya saja, dari namanya saja, kita sudah mengetahui kalau fungsi personal itu biasanya individu. Nah, contohnya itu ialah ini dia contohnya. Contohnya mungkin sebuah perusahaan membuat sebuah patung untuk usahanya itu. Nah, itu disebut dengan patung fungsinya sebagai untuk personal, ya. Ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan patung sebagai fungsi sosial. Ya, patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa, ya, yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan. Ya, kalau kamu mungkin pernah melihat patung-patung pahlawan, itu tujuannya ialah fungsi sosial. Contohnya yang seperti ini. Apakah kamu pernah melihatnya? Ya, pernah. Mantap. Selanjutnya, yang ketiga ialah patung sebagai fungsi fisik. Nah, apa patung sebagai fungsi fisik ini? Patung yang bernilai estetika, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati, ya, sehingga terlihat indah. Ya, biasa ini bisa kita lihat di taman-taman, ya, seperti contoh yang bisa kamu lihat pada layar kamu. Ya, silahkan dilihat. Iya. Oke. Nah, selanjutnya selain daripada 3 macam ini, mari kita juga mengetahui bersama bentuk dan jenis patung tersebut. Apa? Bentuk dan jenis patung. Nah, jadi patung itu ada beberapa bentuk. Yang pertama ialah bentuk imitatif. Dari namanya imitate, ya, tiruan. Nah, kalau tiruan biasanya itu memunculkan sesuatu yang meniru bentuk, contohnya manusia bisa, hewan bisa, apalagi biasanya sih yang bisa ditirukan. Nah, itu contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, yang tadi itu tadi mengenai fungsi sosial, ya, sudah kalian melihat tadi kan. Nah, ini contohnya. Nah, ini kan meniru mengikuti polanya seorang pahlawan, tubuh manusia. Nah, selanjutnya itu ialah bentuk non-figuratif. Patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya. Ya, ini bentuk abstrak namanya. Jadi sedikit sulit untuk mengetahui apa makna daripada jenis patung non-figuratif ini. Nah, contohnya seperti ini. Ini gambar apa sih, ya kan? Ini patung non-figuratif, ya. Salah satu contoh
patung non figuratif. Kamu bisa melihat contoh lainnya di internet ya. Kamu bisa melihat contoh lainnya di internet atau kamu juga bisa melihat di buku teks kamu. Oke. Kita sudah mengetahui bentuk jenisnya, kemudian sifat-sifatnya bagaimana. Nah, selanjutnya mari kita lanjutkan ya dalam alat dan bahan dalam berkarya seni patung. Nah, di sini saya pisahkan ya bahannya apa, alatnya apa. Nah, sedikit berbeda. Sebagai bahan kita dalam membuat patung, yang pertama ialah kita harus menyediakan bahan lunak. Nah, bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk. Misalnya itu tanah liat, lilin, sabun, plastisin, dan bahan-bahan yang mudah dibentuk lainnya. Ya, bahan-bahan yang mudah dibentuk itu bahan lunak. Ya, kemudian ada yang disebut bahan sedang. Ya, bahan itu tidak lunak dan tidak keras. Contohnya kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Itu gampang untuk nggak gampang banget sih, itu bisa untuk sedikit mudah untuk dibentuk. Selanjutnya itu ialah bahan keras. Nah, bahan keras ini dapat berupa kayu atau batu-batuan. Jadi kamu bisa mengukir di atas batu, kamu bisa mengukir di kayu-kayu yang keras. Ya, bisa kamu jadikan sebuah patung ya dari bahan keras tersebut. Kemudian bahan cor atau cetak. Bahan yang dipakai untuk proses ini antara lain semen, pasir, gips, logam, timah, perak, dan lain sebagainya ya, yang bisa dijadikan sebagai bahan cor atau bahan cetak. Selanjutnya bahan lainnya atau benda-benda bekas, misalnya kertas, itu bisa kamu gunakan sebagai bahan dalam berkarya seni patung. Oke, selanjutnya kalau ada bahan maka ada alat. Ya, alat kita itu ialah butsir ya. Ini bahan yang terbuat dari yang terbuat dari kayu dan kawat ya. Ya, ini alat bantu untuk membuat patung, alat bantu. Kemudian meja putar, ya, meja bulat yang biasa berputar. Fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah, ya, sehingga bisa diputar dia alat tersebut sehingga gampang untuk membentuk patung tersebut, ya. Kemudian tadi itu ada pahat, ya, pahat. Nah, pahat adalah alat untuk memahat, mengurangi dan membentuk bahan. Batu contohnya bisa, kayu di situ bisa ya. Jadi itu gunanya pahat. Ya, bukan untuk makan ya. Nah, selanjutnya sendok adukan. Sendok adukan bukan sendok makan dipakai ya. Jangan pakai sendok makan. Khususkan dia sendok adukan, berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung ya. Menempelkan pada kerangka patung, itu gunanya sendok adukan. Kemudian alat las karbit atau listrik. Nah, itu dia beberapa alat dan bahan yang bisa kamu gunakan dalam berseni patung. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari nantinya mengenai teknik berkarya seni patung. Namun kita akan pelajari ini pada pertemuan selanjutnya. Oke, pada pertemuan selanjutnya. Jadi nantikan saya di video-video selanjutnya karena kita akan mempelajari hal-hal hebat lainnya. Oke, sebelum menutup, sebagai tugas kamu di rumah silakan dicatat ya, silakan dicatat atau dicatat apa yang menjadi penjelasan ya yang sudah saya persiapkan di layar kaca kamu tadi. Silakan dipersiapkan ya. Oke, ditulis, dicatat ya, dan dikirim hasil catatan kamu ke nomor WA saya. Oke, saya tunggu hasil kerja kamu. Oke, demikian pertemuan kita. Ya, sesuatu hal yang paling gratis yang bisa kita lakukan ialah subscribe dan like video ini. Oke?